Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi berkaitan dengan berakhirnya di tahun 2022, yaitu mengenai rewind untuk XAUUSD 2022 dan Outlook 2023. Yang tentunya banyak hal yang terjadi di tahun 2022 berkaitan dengan kebijakan ekonomi, kemudian geopolitik, serta sentimen pasar. Seperti apa saja yang terjadi, langsung aja kita bahas. Ini adalah chart ya untuk XAUUSD dan saya ambil di time frame daily. Kalau kita perhatikan XAUUSD ya ataupun gold di tahun 2022 start dari bulan Januari ya, di posisi ini Anda bisa lihat secara langsung terjadi kenaikan yang sangat signifikan sekali ya, dari posisi titik terendah kurang lebih di area 1780 poin sekian. Di sini terjadi kenaikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Selama 3 bulan dari kuartal pertama XAUUSD terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Di sini apa yang terjadi? Antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret ini terjadi geopolitik ya, genjatan senjata dari Rusia kepada Ukraina dan mendorong emas menjadi safe haven selama 3 bulan. Terjadi kenaikan yang berturut-turut sampai menduduki level tertingginya di tahun 2022 yaitu di 2070.52. Dan di sini pun seiringnya pergerakan XAUUSD menjadi safe haven ketika terjadi geopolitik, terjadi perang dan menunjukkan potensi kenaikannya hingga titik tertinggi di tahun 2022 yaitu di 2070.52. Ini pun menjadikan titik ya di mana inflasi terjadi yang begitu tinggi start dari posisi di bulan Maret ini. Dan tentunya ketika terjadi kenaikan yang cukup tinggi, khususnya ekonomi Amerika pun melihat inflasi yang terus meningkat tajam ya. Di sini The Fed pertama kali menaikkan rates ya 1,4%, ya, menaikkan rate sebesar 1,4%, dan kemudian pergerakan XAUUSD lambat laut menjadi mulai turun ya. Dari start dari bulan Maret itu terjadi penurunan dan sampai akhirnya kalau kita perhatikan di bulan Mei khususnya tanggal 4 ini The Fed pertama kali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point ya di bulan ini ya, dan terjadi penurunan dengan kondisi XAUUSD terjadi penurunan berlanjut ya dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Tentunya kalau kita perhatikan di bulan Juni ini momentum ya, di mana The Fed bersikap hawkish dalam mengambil kebijakan moneternya ya, dengan target menurunkan inflation di sebesar 2% ya. Ketika waktu itu kalau nggak salah di bulan Juni ini terjadi kenaikan inflasi yang cukup tinggi ya dari bulan Juni. Dari Januari Anda bisa lihat nih, saya tunjukkan di chart ya, daripada inflation rate yang akhirnya berhubungan dengan The Fed menaikkan suku bunga secara agresif. Anda bisa lihat dorongan dari bulan Januari, Februari, Maret, April ya sampai dengan bulan Juni ini tertinggi inflation rate terjadi ya, yaitu 9,1%. Dan setelah itu tertingginya 9,1% inflation yang ada di Amerika, The Fed langsung memberikan keputusan lebih hawkish ya dalam mengambil keputusan, yaitu menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point yaitu di tanggal 15 Juni. Di sini direspon kondisi XAUUSD semakin terpuruk ya, semakin turun karena dengan adanya inflation rate dinaikkan, suku bunga tersebut dinaikkan dengan harapan ya si Jeremy Powell menurunkan inflasi hingga 2% lagi. Di sini menjadikan indeks dolar terjadi kenaikan dan berdampak kepada XAUUSD terjadi penurunan. Sampai kalau kita perhatikan ya secara struktur pergerakan ini terjadi penurunan dari bulan Maret sampai dengan bulan September, yang tentunya terjadi 4 kali ya berturut-turut suku bunga ini dinaikkan.
memang sangat besar ya, sangat besar sekali berdampak kepada XAU/USD ketika itu ya, terjadi penurunan yang sangat besar. Tapi kenapa terjadi pasca terjadinya perang tertingginya sepanjang sejarah ya di tahun 2022, yaitu di 2070.50 dolar per troy ounce. Di sini meskipun perang masih belum berakhir ya, geopolitik masih banyak terjadi yang namanya informasi, baik itu meluncurkan nuklir atau apapun itu, sampai dengan gejolak antara Cina dengan Amerika ya. Di situ pun tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena saya melihatnya sentimen pasar melihat kondisi perang Rusia dan Ukraina selama 3 bulan ini ya tidak menduduki XAU lebih tinggi ya. Karena sentimen pasar melihat sesuatu itu sudah terbiasa gitu, sudah biasa, artinya sudah terlalu lama dengan kondisi melihat kondisi perang itu terjadi. Sampai dengan akhir tahun 2022 hal itu betul-betul masih belum terselesaikan ya, masalah geopolitik tersebut. Dan di sini masih direspon oleh XAU/USD untuk terjadinya geopolitik hanya terjadi selama kuartal pertama ya, dari bulan Januari sampai bulan Maret. Tapi selebihnya daripada itu terjadi penurunan dari bulan Maret hingga bulan September, Oktober di wilayah ini ya, September, Oktober, November terjadi penurunan yang sangat signifikan kepada XAU/USD. Di sini dikarenakan kebijakan The Fed menaikkan tingkat suku bunga hingga mencapai 4%. Dan 4 kali berturut-turut dinaikkan sebesar 75 basis point. Memang betul secara inflation rate terjadi penurunan ya, sampai dengan posisi terakhir di bulan Desember itu inflation rate mencapai 7,1%. Ya, dari 9,1% dari bulan Maret ya, tentunya dari bulan Juni terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, hingga mencapai 7,1%. Dan terjadi penurunan terakhir XAU/USD itu berada di level 1616, di mana di bulan Oktober, September, Oktober dan November di sini terjadi posisi triple bottom ya. 3 kali pengujian area 1600 sekian gagal ditembus. Dan kemudian sikap daripada Jeremy Powell sendiri ya, ketika mengumumkan kenaikan suku bunga tanggal 20 September sebesar 75 basis point. Kemudian di posisi ini hasil dari pembahasan Jeremy Powell sendiri ya, atau FOMC membahas bahwasanya The Fed lebih dovish ketika di bulan November ini ya, lebih dovish dalam mengambil keputusan untuk kenaikan suku bunga yang berlanjut. Karena terjadinya dovish ya, karena mereka melihat adanya ketakutan akan terjadi resesi di tahun 2023, maka XAU/USD start dari bulan November menjadikan titik balik atau kenaikannya karena adanya permintaan pasar emas yang lebih besar, yaitu dijadikan alat untuk safe haven, karena melihat daripada The Fed sendiri ketika di bulan November mengatakan kebijakannya lebih dovish, artinya menjaga kondisi ekonomi Amerika supaya tidak terjadi resesi. Dan tentunya direspon oleh sentimen pasar, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dan inilah awal dari potensi di mana indeks dolar pun terjadi pelemahan dan dampak di XAU/USD terjadi kenaikan sebesar mendekati ya 1780 sekian sampai dengan 1800. Tentunya setelah itu tanggal 2 November pun dinaikannya terakhir ya 75 basis point setelah pembicaraan dovish yang terjadi oleh Jeremy Powell itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan sampai dengan bulan Desember ya, sampai dengan bulan Desember khususnya tanggal 15 Desember kemarin, si Jeremy Powell sendiri, The Fed mengumumkan betul-betul menurunkan dari tingkat 75 basis point diturunkan menjadi 50 basis point. Dan tentunya dari 50 basis point selama 1 tahun perjalanan pergerakan XAU/USD dan inflasi terjadi di Amerika serta suku bunga yang ada sampai dengan saat ini di Amerika sebesar 4,5%. Jadi ditutup di tahun 2022 untuk suku bunga Amerika ditutup di angka 4,5%.
Dan secara keseluruhan itu yang terjadi ya selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember, banyak hal yang terjadi. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan yang mengenai geopolitik, kemudian kebijakan ekonomi ya dari The Fed sendiri sebagai keputusannya dia untuk menurunkan tingkat inflation rate sebesar 2% ya dari 1 tahun ini. Karena kenapa kemarin terjadi inflasi yang meningkat, ini juga teman-teman harus memahami ya, karena berhubungan di tahun sebelumnya, di tahun 2021 sampai dengan 2022 pasca terjadinya COVID-19, di mana inflation rate ini meningkat karena adanya peredaran uang yang berlebih di masyarakat. Karena ketika COVID-19 ekonomi tidak berjalan dengan semestinya ya, dan kondisi negara jika mana ekonomi tidak berjalan dengan baik karena banyak hal yang semua pada lockdown dan lain sebagainya. Disinilah semua negara rata-rata ya melakukan printing money ya, atau peredaran uang yang berlebih, memberikan masukan, memberikan dana kepada masyarakat yang begitu besar. Dan ketika terjadinya printing money atau peredaran uang yang berlebihan ya, atau mencetak uang yang berlebihan di Amerika, dan inilah yang menjadikan uang beredar di negara Amerika tersebut menjadi besar. Dan inilah yang akhirnya menjadi puncaknya inflasi terjadi sampai dengan bulan Juni. Ya, itulah dampak yang terjadi ya. Maka dari sini PR dari The Fed sendiri ya, sampai dengan dia mengumumkan dengan target inflasi turun menjadi 2%. Sampai dengan posisi saat ini hanya terjadi penurunan ya, memang terjadi penurunan dan berhasil menekan, tapi sebatas 7,1%. Dan yang perlu kita ketahui, data terakhir yang ada di Amerika ya, khususnya dari suku bunga, kemudian inflation rate sebesar 7,1%, dan GDP ataupun unemployment rate dan NFP terakhir pun kalau kita lihat posisi setelah The Fed ya merilis 75 basis poin menjadi penurunan 50 basis poin. Kalau kita perhatikan data yang muncul di sini, yang pertama ya, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah suku bunga itu ditutup di 4,5%. Dan tentunya The Fed terakhir kemarin mengatakan di tahun 2023 ya masih dalam kondisi akan terus menaikkan tingkat suku bunga, dan jangan pernah ada yang berharap suku bunga akan turun. Itu yang disampaikan oleh Jeremy Powell sendiri, karena dengan angka inflation rate sebesar 7,1%, mereka menganggap posisinya ini masih sangat besar ya, masih sangat besar, dan belum mencapai target hingga 2%. Dan saya sempat baca di beberapa media ya, di Bloomberg itu mengatakan target inflation rate di tahun 2023 paling besar turun hanya sebesar 3,6%. Artinya The Fed masih memiliki PR yang cukup besar ya, khususnya nanti di tahun 2023, dan bahkan diprediksikan baru turun 2% itu di tahun 2024 untuk inflation rate itu sendiri. Maka kalau kita perhatikan dengan hubungan dengan XAU/USD ya nantinya, karena di akhir tahun 2022 ini data yang ada ya, saya bacakan di sini yang sudah saya tulis, di mana suku bunga saat ini adalah 4,5%. Ini juga dikatakan oleh Jeremy Powell bahwasanya nanti ya di tahun 2023 target suku bunga masih dinaikkan sebesar 5,1%. Artinya nanti ada pertemuan ya, berikutnya adalah di bulan Februari di tanggal 2 ya, tanggal 2 Februari hari Kamis akan rilis tingkat suku bunga berlanjut. Besar kemungkinan menurut pandangan saya The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin ya, sebesar 50 basis poin. Maka menurut saya di bulan Februari ini suku bunga akan menjadi 5%. Dengan target 5,1%, nantinya pasti akan melihat seperti apa kuartal pertama dari Januari, Februari sampai dengan Maret, kondisi pergerakan XAU/USD ini dampaknya seperti apa. Itu yang akan kita lihat ya dari kondisi keputusan The Fed nantinya menaikkan suku bunga.
di bulan Februari sebesar 50 atau dia akan menurunkan lagi menjadi 25 basis point. Jika mana Februari itu diturunkan menjadi 25 basis point, saya pastikan XAUUSD akan bergerak lebih tinggi. Dan tentunya ada beberapa juga sudah saya bahas di weekly analisa untuk bulan Januari itu sendiri. Di bulan Januari ya, bahwasanya pergerakan XAUUSD ini akan bergerak menuju area 50%. Dan tentunya meskipun seperti itu ya, suku bunga dinaikkan sebesar nantinya kita lihat di bulan Februari ya, saat ini kan terakhir keputusan masih hawkish ya dalam mengambil keputusan. Dan di sini kalau kita perhatikan terakhir dari posisi pergerakan XAUUSD ini belum terjadi retest ya atau koreksi. Karena kalau saya melihatnya setinggi apapun pergerakan XAUUSD itu pasti akan terjadi koreksi meskipun saat ini bergerak jauh di atas EMA 50. Dan tentunya menurut saya, gambaran saya, ini bisa terjadi koreksi mendekati area EMA 50 atau berkisaran antara 1760 ya, 60 sampai dengan 1700 area koreksinya selanjutnya. Karena saya memiliki higher low terakhir itu di 1748 menjadi titik low terakhir di tahun 2022 ya, sebelum penutupan. Area ini yang menjadi titik acuan secara technical analysis akan terjadi koreksi bisa sampai dengan mendekati area higher low-nya. Oke, ini ya posisi terakhir. Dan kalau kita lihat inflation rate ya, selanjutnya saya akan bahas inflation rate terjadi di akhir tahun 2022 itu mencapai 7,1%. Dan tentunya inflation rate terjadi di sini ya targetnya 2%. Dan secara keseluruhan The Fed masih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga ya, tentunya sebesar 5% untuk tahun 2023. Dan GDP Amerika di bulan Desember ditutup naik ya sebesar 3,2% ya, ada kenaikan. Ini saya besarkan dulu aja supaya jelas teman-teman semua. Ya, di sini ada kenaikan sebesar 3,2% ya GDP Amerika. Ada peningkatan yang sebelumnya minus koma sekian. Artinya memang GDP Amerika saat ini menunjukkan potensi pembaikan untuk ekonomi keseluruhan pasca terjadinya yang namanya penurunan tingkat suku bunga dari 75 basis point menjadi 50 basis point. Ini berdampak ternyata kondisi ekonomi Amerika lebih baik menjadi 3,2%. Tapi di sisi lain untuk unemployment rate sendiri ya di sini netral ya, hasilnya 3,7%, sama seperti bulan sebelumnya, di mana unemployment rate tidak ada perubahan ya dari tenaga kerja. Kemudian non-farm payroll sendiri terjadi penurunan sebesar 363.000 hasil terakhir. Dan ini nanti kita lihat ya, yang khususnya berdampak nanti di bulan Januari awal ya, di bulan Januari awal menurut saya, gambaran saya ini akan menjadikan poin utama Jeremy Powell ya dalam memutuskan tingkat suku bunga di bulan Februari. Dia akan melihat posisi bulan Januari yang akan rilis data-data Amerika seperti apa aja yang terjadi nantinya, khususnya inflation rate, GDP Amerika, unemployment rate juga nanti akan dilihat ya hasilnya seperti apa di bulan Januari tersebut. Karena dengan adanya data yang keluar, apakah memperlihatkan kekuatan ekonomi yang masih bagus, jika mana itu terjadi sesuai dengan apa yang kita lihat di tahun 2022 ya. Dengan dasaran The Fed melihat kondisi ekonomi Amerika membaik, maka di sini menunjukkan potensi The Fed akan mempertahankan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis point. Dan di kuartal pertama menurut saya akan terjadi 5% untuk suku bunga itu tersendiri. Jadi artinya kalau secara keseluruhan dampak nanti yang akan terjadi untuk XAUUSD ya, menurut saya, gambaran saya, dengan adanya kenaikan suku bunga yang masih dipertahankan sebesar 5%, di sini akan mendorong XAUUSD lebih tinggi. Dan tentunya nanti akan bergerak dari bulan Januari tersebut. Pandangan saya sampai nanti bulan Februari akan terjadi kenaikan, yang tentunya yang pertama yang akan kita perhatikan adalah akan terkoreksi minimal di area 50% secara keseluruhan. Kalau kita hitung ya, sebentar saya tarik garis secara teknikal. Untuk di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2023,
ada area 50% ya, minimal akan menguji area 50%, yaitu kisaran 1843. Dan kalau kita lihat di sini juga ada 61,8%. Jadi range-nya berkisaran antara 1843 poin sekian ya sampai dengan 1896 poin sekian. Oke, jadi kesimpulan saya untuk outlook tahun 2023 ya, untuk pergerakan XAU/USD menurut pandangan saya yang pertama akan menguji kekuatan kenaikannya ini akan terus bergerak naik ya sampai dengan level 1900 sampai dengan ke 2000 menurut pandangan saya di tahun 2023. Meskipun akan terjadi koreksi tapi sifatnya bearish, hanya untuk koreksi, dan seluruhnya akan bergerak naik selama tahun 2023 karena saya melihatnya kondisi XAU/USD ya masih bagus untuk dijadikan safe haven ketika terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang meskipun lebih melanda ya, suku bunga diturunkan berkelanjutan nantinya, pastinya di kuartal kedua menurut pandangan saya Jeremy Powell pasti akan lebih dovish dalam mengambil keputusan, dan disitulah akan terjadi momentum setelah terjadinya bearish ya. Menurut saya nantinya akan terjadinya bearish itu setelah bulan Februari ya, karena di bulan Februari itu akan memutuskan tingkat suku bunga berlanjut ya. Bisa juga akan ditutup di 5% untuk suku bunga ya, 5% untuk suku bunga, dan kemudian menurut saya respon daripada XAU/USD akan terjadi penurunan. Bisa juga akan terkoreksi, bearish untuk koreksi, dan kemudian akan melanjutkan kenaikannya setelah keputusan daripada Jeremy Powell lebih dovish dalam kenaikan tingkat suku bunga itu sendiri. Jadi kesimpulannya, jika mana suku bunga semakin ditekan dipangkas ya, atau sifatnya lebih dovish, maka berdampak kepada XAU/USD terjadi kenaikan. Karena dengan adanya inflation rate terjadi penurunan, XAU/USD akan terjadi kenaikan. Itu yang pertama. Dan tentunya kalau untuk masalah geopolitik sampai dengan posisi saat ini, sentimen pasar tidak terlalu memperlihatkan ya di posisi tersebut. Jadi kesimpulannya menurut saya outlook 2023 XAU/USD akan bergerak naik dari 1900 sampai dengan 2000. Itu bisa juga ya sampai akan memberikan informasi kuat bahwasanya akan menguji kuat titik tertinggi dari tahun 2022. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, rewind daripada XAU/USD 2022, pergerakannya apa aja yang mempengaruhi, dan tentunya semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan nantinya gambaran acuan kita ya di tahun 2023 ya. Tentunya kita bisa memberikan minimal gambaran lah ya untuk lebih baik lagi dalam kita mengambil keputusan untuk trading kita, baik itu strategi scalping, intraday ataupun swing trade ya. Dan tentunya semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk kita trading lebih baik lagi ke depannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan Happy New Year's buat yang merayakan, dan happy buat semuanya. Semoga di tahun 2023 apa yang menjadi cita-cita kita semua bisa tercapai, dan kita sehat selalu, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari orang-orang jahat, dan kita selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Thank you buat semuanya di tahun 2022 yang sudah subscribe, yang sudah setia menonton daripada Zona Forex itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan jangan lupa selalu support Zona Forex, bagikan videonya, channelnya kepada teman-teman kita semua. Serta berbagi itu indah, berbagi itu gratis ya, dan semoga ini menjadi hal yang baik buat kita semua. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.